Bener nggak tuh? Ya, anak konglomerat. Mohon maaf ya, kita tinggal di negara yang bisa beli kunci jawaban, beli ijazah juga bisa. Tiba-tiba dokter nggak? Bukan saya calonnya ya, tenang. Ya, itu jadi masalah ya. Ilmu bismillah. Kok tapi saya udah sekolah? Tar dulu, sekolah biar apa? Pintar. Oke, ini harus dilurusin berarti. Tujuan pendidikan dalam Islam bukan bikin pinter. Karena kalau sekedar pinter, ada maling ayam, malingnya bodoh. Ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh berarti dia. Lihat ada orang jahat tapi bodoh, jangankan nyelakain orang, nyelakain ayam aja gagal. Ya, yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya. Emang ada anak pejabat di sini? Dah enggak ya? Kamisya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, gitu ya. Tapi kok dia pinter? Pinternya dari mana dulu? Kunci jawaban atau ijazah beli. Terus tahu-tahu ngurus jutaan rakyat. Ya ini yang agak kagok ya. Saya lagi ngomongin siapa-siapa, jangan ngerembet atuh. Ini mah ngambil hikmah aja ya. Maka berarti apa tujuan pendidikan dalam Islam? Ayatnya diulang sekitar 4 kali dengan redaksi yang mirip-mirip. Di Al-Baqarah 2 kali, 129 dan 151. Di Ali Imran 1 kali, di ayat 164 nya. Di Al-Jumu'ah surat ke-62 sekali di ayat keduanya. Kalau pengen nulisnya cepat, 2.2 129 151 3.2 164 62.2 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Lihat, dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi, satu untuk membacakan ayat-ayatnya, dan selanjutnya untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Jadi salah tujuan pendidikan dalam Islam itu aslinya nyuciin jiwa. Apakah kita pikir Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin orang Quraisy pada pintar-pintar? Enggak. Orang Quraisy sudah pada pintar dari sononya. Ila fihim rihlatasyita. Ada kata rihlah, jalan-jalan. Apa bedanya kita rihlah sama orang Quraisy rihlah? Orang Quraisy rihlah jadi duit, kita rihlah ngabisin duit. Ke utara ke negeri Syam mereka cuan. Ke selatan ke negeri Yaman mereka cuan. Terus Rasul datang pengen bikin mereka pintar gitu? Enggak, udah pada pintar. Tapi ingin menyucikan jiwa. Nanti kalau nyari sekolah juga gitu. Apa Pak? Tanya aja. Visi misi sekolahnya apa? Kalau ada yang visi misi sekolahnya menyucikan jiwa anak Anda. Itu ajib itu. Masya Allah. Jujur ya, Bu, nanti kalau baik yang belum jadi ibu atau nanti jadi ibu atau calon ibu yang belum jadi ibu, mudah-mudahan segera garis 2. Para pejuang garis 2, Insya Allah. Nanti ketika akhirnya punya anak, misalkan pilih mana? Anak tampan, cantik, viral, kaya, tajir melintir, segala macam, tapi ibu diperlakukan seperti film Azab Indosiar, mau? Nggak mau, ya. Atau misalkan ini anak ternyata akademisnya kurang. Nah, 2 tambah 2 berapa? 5, mah. Oke. Tapi ibu bangun sholat subuh, dia baru beres tahajud sama witir. Anak lain maghrib dicariin, kemana teh si anak? Udah di masjid, katanya mau setoran juz 27. Anak lain dimintain tolong sama si mamah, berantem dulu. Anak ini dimintain tolong, malah bertanya, ada yang bisa ku bantu mama? Tuh kan. Masih dibayangin pun sudah menyenangkan. Ketemu orang baik tuh menyenangkan. Contoh ya, ada orang jujur sekali, pemuda ini jual motor COD. Tahu COD? Ya, cash on delivery. Ketemulah dengan bapak-bapak calon pembeli. Biasa kan orang beli motor nanya ya, ini apa? Pernah jatuh nggak? Oh pernah Pak, 2 kali. Baretnya belah sini, 1 lagi belah sini. Mulai heran nih, kok jujur sekali anak ini. Selain jatuh pernah apa lagi? Kebanjiran 2 kali. Hilang sekali. Hilang ketemu, hilang masih jodoh Pak, ketemu lagi. Tak dulu deh. Biasanya yang kayak gini tuh disembunyikan. Kenapa ini dikasih tahu?
Kalau saya nggak jadi beli gimana? Ah, saya disuruh sama Allahnya jadi orang jujur. Beli atau enggak kan terserah Allah. Kata Allah Bapak bakal beli, saya nggak ngomong juga Bapak datang. Kalau kata Allah Bapak nggak beli, saya bohong kayak gimana juga Bapak bisa PHP. Nah, saya mah disuruh jujur weh. Oh gitu deh. Ya udah maaf ya. Gara-gara ada bilang gitu, saya jadi nggak mau beli. Nggak apa-apa Pak. Yang penting udah ikhtiar, nggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Tapi saya nggak tertarik sama motornya, jadi tertarik sama Ade. Ade udah nikah belum? Gitu. Plot twist nggak? Plot twist. Lebih plot twistnya lagi, si anak nanya, belum nikah Pak, emang kenapa? Si bapak jawab, sama Ade saya juga belum. Lebih plot twist lagi kan? Iya. Ternyata senasib ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Jodoh itu ada, ini udah nikah semua belum? Ade pasti belum nikah. Iyalah masih sekolah ya. Jodoh itu, rumus jodoh nih. Jodoh itu pasti ketemu. Pasti. Paling cepat di dunia. Iya, paling lambat di mana? Di surga. Iya kan? Paling cepat di dunia, paling lambat di. Pertanyaannya satu, emang kita mati ke surga? Ini lebih penting. Agar jangan sampai ada yang merelakan surganya demi sekedar dapat jodoh di dunia. Nggak apa-apa deh, aku dipacarin, buka kerudung, asal dia mau sama aku. Jangan suka standar ganda, giliran bukan tipenya di WA nggak dibales. Giliran tipenya di WA langsung ajak ketemuan aja ya. Jangan ya. Hati-hati di luar sana ada dua spesies. Satu buaya hijrah. Yang satu lagi playboy syariah. Ya. Tidak hanya OCBC syariah ya. Ada juga playboy syariah ya. Suara kucing gimana? Menjiwai banget ya. Suara bebek? Suara kambing? Suara buaya gimana? Assalamualaikum Mukti. Hati-hati ya. Kata Allah kayak gini, inna kaida syaitoni kana doifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Quran surat 4 An-Nisa ayat 76. Ya. Kapan tipu daya syaitan itu baru jadi kuat? Kalau kita ladenin. Kalau kita jangan diladenin makanya. Contoh-contoh ya. Ibu kesal sama suami. Jadi pengen keluar dari rumah terus dia datang ikut reunian misalkan. Di reunian ketemu sama mantan, tidak disengaja, jadi celebek CLBK ya. Cuman ini gimana, ini satu suami bawa 3 istri atau gimana ini? Perbandingannya jomplang sekali ya. Ada satu hadis kata Nabi, nanti dari 50 kelahiran 50 itu wanita. Jadi kalau Indonesia masih 1:4 cewek dan cowoknya, nanti akan ada hari di mana 1:50. Nah ini masih 1:4 ya, mungkin kiamat masih agak jauh lah ya. Tapi kebayang itu di zaman itu ya, udah perempuannya 50, lelakinya 1, nggak suka cewek lagi. Mungkin dia lupa bahwa leluhurnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Maaf ya Pak, ibu-ibu biar nggak ngantuk ya. Jadi yuk pakai ilmu ya, harus ada ilmunya. Jadi kalau jodoh balik lagi, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu ada yang soleh dulu baru jadi soleha. Soleha dulu nanti Allah kirimin yang soleh. Jadi jangan sibuk mencari, sibuklah menjadi. Kita kan suka salah fokus ya. Naksir sama orangnya manusiawi, tapi kadang kita lebih sibuk mikirin gimana caranya dia naksir. Lupa memikirkan insan sebaik itu kira-kira tertariknya sama yang kayak gimana. Dia hafal Quran, nggak mungkin demen yang sama suka mabok, suka minum, nggak mungkin. Maka mau nggak mau kita harus ke Quran dulu juga.
Nah, kalau ada Quran surat 24 An-Nur ayat 26 ya, kan suka ditanya bahwa wanita keji untuk yang keji, yang baik untuk yang baik. Berarti kok kalau aku tidak baik, aku tidak berhakkah mendapat yang baik? Bukan kayak gitu cara bacanya. Tapi kalau kamu pengen dapat yang baik, ya kamu baik dulu. Karena yang baik pengennya sama yang baik juga. Jangan sibuk nyalahin, lapor pemerintah salah. Apapun semua serba nyalahin orang. Jadi enggak, jangan kayak gitu konsepnya. Ya, mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Bismillah. Jadi sama tadi ya. Jangan nunggu kaya dulu sedekah dulu aja Allah jadikan kaya. Jangan nunggu imam yang soleh dulu, soleha dulu. Allah kirimkan yang soleh. Ya sibuk melayakan. Kan kita kadang salah fokus ya. Balik lagi ke bicara ilmu tadi ya. Orang lihat yang baru lulus fresh graduate. Ada yang baru lulus kuliah di sini? Jangan salah fokus ya. Kadang ketika lulus kuliah yang dipentingin hanyalah memperbanyak jumlah surat lamaran kerja. CV dibanyakin. Baik CV lamaran kerja atau CV ta'aruf. Ya. Kamu hari ini ngelamar berapa kerjaan? Saya sebar ke 20 perusahaan. Tapi lupa ada satu lagi yang harus dia tingkatkan. Kamu punya apa? Kamu yang pengen punya gaji 10 juta, 20 juta, kamu punya skill apa sampai ngerasa layak digaji segitu? Ya, ini kudu seimbang sih lah. Karena kalau enggak ya orang siapa mau miara beban gitu. Misalkan ternyata dia nggak punya kemampuan, CV aja dibanyakin. Nanti kalau nggak punya kemampuan keterima kerja sebulan pecat. Sebulan pecat lagi. Tapi coba misalkan kita perdalam skill kitanya, bismillah ya. Fotografer misalkan, dia dalamin ilmu motret yang dia tahu, dia tiap hari belajar, nonton YouTube-nya, baca bukunya, ikut seminarnya, sampai dia punya skill moto yang orang lain nggak punya. Ya, kan orang datang, Pak saya nikahan pengen dipoto sama Bapak, maaf jadwalnya penuh, kapan emang? Bulan depan. Aduh saya nikahnya nggak apa-apa deh, 4 bulan lagi, yang penting Bapak yang moto. Bisa segitunya tuh. Untung cuma ganti jadwal, nggak ganti calonnya nggak. Tahu sendiri kan orang kaya kalau udah benar-benar cocok, Pak, Bapak minta duit berapa saya bayar. Kemarin sempat lihat nggak beberapa pekan lalu mungkinnya di TikTok lagi ada video job fair di Bekasi. Itu penuh hendet-hendetan orang. Ya. Lihat di saat orang sibuk nyari kerja, dia didatengin orang, lu minta duit berapa gua bayar. Kenapa? Kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Ayo bismillah kayak begitu ya. Sama ketika kita bicara ngomongin doa ya. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang Indonesia adalah, kok apa amalan agar ini? Kok apa doa agar ini? Misalkan ya. Pertanyaannya kayak begini. Waktu kita ngangkat tangan, sebelum kita ngucap doa kita, kira-kira Allah udah tahu belum kita pengen doa apa? Udah, ngapain kita tetap doa spesifik mungkin? Ya, walaupun tetap dianjurkan seperti itu ya. Tapi ini renungannya ya. Makanya kadang mentang-mentang ada berpikir Allah Maha Tahu, jadi setiap kali berdoa teh, ya Allah apal meureun, amin. Kurang ajar itu ya. Ngerti nggak? Kalau bahasa Indonesia mah ya Allah tahu kali, amin. Besoknya doanya masih sama nih, ya Allah kayak kemarin, amin. Doa tuh ada adabnya ya. Beres sholat, ngadep kiblat, dalam keadaan berwudu, suara yang lirih, bersolawat dulu, minta ampun dulu. Lihat Al-Fatihah berapa ayat? Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat, 5 ayat doa, 5 ayat mengagungkan Allah, permintaannya cuma di 2 ayat terakhir. Rasionya harus kayak begitu. Teman kadang, ya Allah ini, ya Allah Pajero, ya Allah Pajero. Tobat enggak, sholawat enggak. Iya Allahnya Maha tahu. Berarti apa? Kenapa Allah udah tetap tahu, tapi ngapain kita tetap doa? Maka supaya kita sadar bahwa bukan masalah doa dan amalannya apa, tapi sudah layakkah doa kita dikabul sama Allah? Layakin diri. Koko baru nyadarnya waktu ketemu dulu pejuang garis 2 ya. Maka setiap kali ada yang berhasil hamil tuh suka nanya, apa amalannya? Ternyata jawabannya beda-beda.
Oh, aku birrul walidain kok dikuatin nurut sama ibu. Oh, aku sedekah kok pasangan yang lain. Oh, aku baca Quran minimal sehari 1 juz. Ini kok beda-beda. Tapi sama-sama terkabul tujuan doanya. Supaya agar kita jangan nih baca Al-Fatihah 4444 kali, tapi tetap tidak melayakan diri. Zuhur tetap 2:30, asar tetap 5:30, menanggung 2 episode lagi soalnya katanya. Ya. Jadi layakan. Dan terserah sukanya apa. Nggak semua orang tahan ngaji. Kok saya kalau ngaji ngantuk, tapi kalau dagang jago. Dagang silakan. Ya. Karena bisa jadi dengan dagang itu kamu dapat cuan yang bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun oleh guru ngaji yang 40 tahun ngajar ngaji. Bismillah, sahabat Nabi juga kalau bisa, jujur pengennya bareng Nabi terus di masjid, tapi enggak, ada yang disuruh nguasain medan perang, ada yang disuruh nguasain bisnis, apapun jalannya terserah, tapi sibuk layakan diri. Ya, satu tadi kita bicara tentang ilmu ya. Yang kedua, jangan kita stres gara-gara nggak tahu mesti ngapain, obatnya ilmu. Yang kedua, karena merasa dirugikan, maka obat yang kedua kita ganti sudut pandang yang tidak akan pernah rugi, yaitu pakai kacamata iman. Ya, karena kalau misalkan gak pakai kacamata iman, selalu akan masih ada ruginya. Saya tolong dia nih, dia kan anak gubernur, siapa tahu dibantuin. Ternyata bapaknya belum 5 tahun ketangkap KPK, misalkan, ya. Maka terus, rugi dong saya udah bantuin dia. Maka kalau pakai kacamata iman, ya kan kita nolongin dia bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Satu dunia benci, Allah sayang kita selamat. Satu dunia sayang, Allah benci, kita yang repot. Jadi kita nolongin orang, dia jahat, ya dia yang rugi, dia yang jahat, masa kita yang dihukum, ya gak? Tapi tetap aja dia nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi dia mengkhianati kita kok. Saya mah bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Berarti kalau kehalangan dosa sendiri, perlu penggugur dosa, tahu-tahu digugurin sama julidnya dia. Ya udah tuh, bismillah ya, gak apa-apa. Tenang aja. Ya. Jadi yang mahal adalah yakinnya. Karena kalau sekedar ilmu, walaupun tadi kita jawab ilmu itu penting, tapi ilmu insya Allah zaman sekarang mudah didapat tuh. Kalian punya internet, asal ada kuotanya, bismillah, cari. Itu tadi hadis apa ya? Bisa dicari lagi tuh. Atau misalkan nyuruh internet, kumpulkan hadis tentang sedekah, kumpul tuh semua. Ini dari hadis riwayat Imam Bukhari, ini hadis riwayat Imam. Itu kemudahan yang luar biasa. Kalian tahu perjuangan para ahli hadis zaman dulu itu. Contoh ya, ada Imam Baqi Ibn Makhlad, tinggalnya di Andalus di Spanyol. Pengen belajar hadis, guru hadis terbesar saat itu Imam Ahmad, tinggalnya di Baghdad. Sok bayangin kalau apal peta. Dari Spanyol ke Baghdad ke Irak, itu lewat mana? Beliau lewat nyebrang laut ke selatan, tembus Afrika Utara. Afrika Utara ada 5 utara. Ada 5 negara yang minimal dilewatin. Mesir, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya. Dari Mesir baru tembus ke Arab. Sekarang Jazirah Arab 7 negara. Arab Saudi, Oman, Qatar, Yaman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Tembus Jazirah Arab masih ke arah jam 2 lagi, baru tembus Iran, Irak. Belum cukup, belum tentu 6 bulan jalan kaki itu, belum ada pesawat. Begitu nyampe ke kediaman Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmadnya lagi difitnah sama pemerintah yang berkuasa saat itu, jadi dilarang ngajar. Terus gimana dong, saya sejauh itu pengen dapat hadis dari engkau, masa nggak boleh belajar? Gini, saya masih setiap pagi boleh ketemu orang untuk ngasih makan seorang yang kelaparan. Maka imam yang dari Andalus itu tadi, dari Spanyol, selama bertahun-tahun nyamar jadi pengemis setiap pagi demi dapat hadis dari Imam Ahmad. Kalau ada yang bertanya, kenapa ilmu zaman dulu? Lihat, mereka nuntut ilmu tuh segitunya. Kita mah bismillah ya Allah, adem, empuk, karpet. Nggak pengen nonton, nih datang dia di rumah masing-masing, sok. Rekamannya ada. Ngumpul semua ulama tuh di YouTube tuh. Tinggal kita cari mau yang mana. Itu pun kita masih malas ngaji. Ya setidak berkah itu bisa jadi ilmu kita ya. Mereka segitunya. Nah, ilmu meskipun udah didapat, tapi di atas itu lagi yang lebih mahal adalah yakin. Karena aslinya ilmu tuh orang udah pada tahu. Contoh, apakah para koruptor di negeri ini mereka korupsi karena tidak tahu hukum korupsi itu apa?
Nggak mungkin nggak tahu. Tiba-tiba ditangkap KPK, ditanya, Bapak kenapa korupsi? Oh, nyolong duit rakyat tuh nggak boleh. Segitu jawabnya. Atau suami selingkuh digerebek di hotel sama anak istrinya. Anaknya nanya sambil nangis, Papa kenapa mengkhianati mama? Kenapa selingkuh? Si papanya dengan polos menjawab, oh tidur sama istri tetangga tuh gak boleh ya? Hayang nyabok nu ayah. Tahu ilmunya. Tapi yang kurang yakinnya. Waktu Nabi Ibrahim halus masuk ke dalam kobaran api, beliau tahu nggak kalau api itu panas? Tahu lah. Nggak mungkin, apa ya itu nyala-nyala masuk nggak mungkin ya. Tapi beliau daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin 3 hal. 1, kalau kata Allah saya bakal mati, nggak usah pakai api, itu juga saya bisa mati kapan aja. 2, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api, mau meteor, gunung meletus, tsunami, kata Allah tidak akan terjadi sesuatu, sehelai rambut pun saya nggak akan jatuh. 3, kalau saya udah ngelakuin itu untuk Allah terus tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Maka Allah jadikan api dingin untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuk beliau. Tuh lihat, itu perkara yakinnya tuh dihadapkan kepada bela kebenaran atau mati. Kita makan kadang ya Allah, antara sholat zuhur apa nanggung ya kok 2 episode lagi. Itu aja kita masih mikir. Ya. Tapi kan kok kalau sholat penasaran nggak enak, mendingan beresin dulu deh akhir episode bikin lebih penasaran. Udah bukan penasaran, pinisilin itu malah ya. Udahlah, mulai prioritasin ya. Karena kalau enggak nanti sembuhnya pakai waktu. Perhatikanlah, punten ya, kenapa yang lebih banyak di masjid, punten, kakek-kakek, karena udah mentok. Mau ngapain lagi? Kecewa sama pasangan mungkin pernah, kecewa sama hartanya pernah, kecewa sama jabatannya pernah. Dia sudah nyampe di titik apa lagi atuh yang gak bakal ngecewain? Oh ternyata tinggal Allah. Atau mau dibawa maksiat juga udah kagok. Jangankan maksiat atulah, makan emping dikit samurat. Kan rendang kolesterol, makan beling apalagi ya. Pengen main perempuannya udah nggak mau, udah kisut si Aki. Cuman ya masa nunggu kita kondisinya kayak gitu dulu baru nyari Allah. Sedangkan makin cepat nyari Allahnya, makin cepat juga nasib kita berubah. Izin ya, bukan tanpa sengaja Allah ngasih ini. Coba cari ya, berapa banyak sahabat Nabi yang dari golongan yang sepuh-sepuh. Yang mungkin paling terkenal cuma satu, Muawiyah, Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah, ya. Sisanya pada kemana yang sepuh-sepuh? Mohon maaf ya, mati kafir. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Lahab, ya. Yang muda-mudanya, dulu anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah, tapi sahabat Nabi sekarang. Anaknya Walid bin Mughirah siapa? Khalid bin Walid. Satu-satunya manusia yang nyaris ngalahin Nabi perang di perang Uhud, beliau doang. Semenjak masuk Islam jadi pedangnya Allah. Jadi ketika kita mulai nyari Allah sesegera mungkin, sesegera itu juga nasib kita berubah jadi baik. Bismillah. Tapi makin dientar-entar, ya boleh sih. Bisa kan kok maksiat 60 tahun tobat sehari sebelum mati, bisa kan? Bisa mah bisa. Pertanyaannya kan, siapa yang janjiin kita umur 60 teh siapa gitu? Hati-hati tuh yang di bawah lampu tuh sekali lagi ya. Kadang kalau di ballroom tuh kadang lampu ini teh gede. Gara-gara film Final Destination. Enggak lah. Wafat tuh yang penting husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Kok matinya karena COVID, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Aman.
Daripada kok meninggalnya di masjid, ih keren amat, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker, jatuh ketimpa. Nggak jadi aman. Jadi yuk atuh ya. Ada tanda 3 menit lagi. Kalau tutup dengan nasihatnya Abdullah ibnu Mas'ud di kitab Az-Zuhudnya Imam Ahmad ya. Kata beliau kayak gini, semua orang adalah tamu. Semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu pasti pulang. Nggak mungkin nginep 24 jam sampai mati, ya nggak? Nebeng hidup itu namanya. Ya. Namanya titipan, pasti dikembaliin karena bukan punya kita. Terus ketika semua orang yang kita jadiin backingan, kita banggain karena dia punya jabatan, udah pada pulang ke Allah. Semua yang kita punya udah dikembaliin juga kepada Allah. Apa itu yang tersisa buat kita kalau bukan amal soleh kita? Ya. Dan yang ini nasihat dari Imam Ibnu Taimiyah. Kalau kita hidup masih gampang sedih, kata beliau, karena kita terlalu sibuk membagus-baguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Ya, nasihat beliau berakhir di situ. Kok tambahkan analogi ya. Anggaplah rumah kita di ujung jalan. Pulangnya harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Pegangannya dari emas, karpetnya empuk, dikasih tanaman hias, lampu sorot, dikasih pengharum, balon-balon hiasan. Tapi rumahnya dibiarin bobrok. Pintu lepas, kaca jebol, kaca bolong, tembok pecah, atap retak. Bukankah seindah-indah jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Kalau kita sibuk bagusin dunianya kita doang, pantesan stres. Karena kita terlalu sibuk membagus-bagus sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Berarti gimana kok abis ini semuanya resign dari kerjaan, ngaji aja di masjid? Nggak gitu konsepnya. Tapi silakan gunakan itu semua, dunia itu jadi jembatan kamu aja, ya silakan. Dia punya ilmu kedokteran yang orang lain belum tentu bisa, terusin jadi dokter, bismillah. Tapi begitu apapun yang didapat, hartanya hanya untuk jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya, ingat, kita meninggal memang nggak ditanya saldonya berapa, ya. Tapi kita akan ditanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Jadi kalian mau punya duit 1 kuadriliun juga nggak apa-apa. Yang penting nggak ngoplos bensin. Ya. Ya. Daripada punya duit cuman 1 juta, tapi dapatnya dari judol, dipakainya buat pinjol, rungkat di tas. Ya. Kalau saya mah pengen viral, silakan. Tapi ingat, sama kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa. Tapi ditanya, kamu ajarin apa ke followers kamu? Iya, pintu surga ada 8. Tapi pintu surga bagi yang centang biru tidak ada kan? Lagian orang bisa nilai atau follower 200.000, yang komen 2. Kan bikin orang julid itu. Apalagi Allah dan malaikat nggak bisa digocek ya. Jadi silakan, apapun yang jadi dalam hidup kita, siapa yang paling beruntung, dialah yang bisa menjadikan itu semua jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Saya udah boleh duduk? Kalau ada umur segini tuh ya Allah. AC-nya nembak kena belakang kepala. Ya. Takutnya stroke saya ya. Ya.